Halo semua, perkenalkan nama saya Ana Rosari Polo dengan NPM 22220016. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Timur semester 5A, Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Advokasi Kebijakan Publik. Penulis buku ini adalah Ardana Janwar Mahardani, SAP, MKP. Penerbitan dan percetakannya adalah Celina Media pada tahun 2018. Dalam buku Advokasi Kebijakan Publik ini terdapat 7 bab. Yang pertama itu bab 1, kebijakan publik. Kebijakan publik ada terdapat 6 konsep. Yang pertama itu konsep kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memecahkan masalah masyarakat. Kebijakan ini dapat berupa regulasi, program, atau tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, aktor dalam kebijakan publik. Aktor-aktor dalam kebijakan publik terdiri dari yang pertama, pemerintah, lembaga yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Kedua, legislatif, anggota parlemen yang terlibat dalam pembuatan undang-undang. Yang ketiga, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, LSM, dan individu yang mempengaruhi kebijakan. Yang keempat, sektor swasta, perusahaan dan industri yang terpengaruh oleh kebijakan atau berperan dalam implementasi. Yang kelima, berperan dalam menyebarluaskan informasi dan mempengaruhi opini publik. Yang ketiga itu perumusan kebijakan. Proses perumusan kebijakan melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis alternatif solusi, dan penyusunan rekomendasi. Keempat, teori kebijakan publik. Beberapa teori yang sering digunakan dalam studi kebijakan publik antara lain yang pertama, teori rasional, mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan bertindak secara logis untuk mencapai hasil terbaik. Kedua, teori inkremental, menyatakan bahwa perubahan kebijakan terjadi secara bertahap dan tidak radikal. Ketiga, teori konstruktivis, menekankan pentingnya persepsi dan konstruksi sosial dalam pembentukan kebijakan. Yang kelima, implementasi kebijakan. Implementasi adalah tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Proses ini melibatkan penetapan program dan anggaran, koordinasi antara lembaga, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam, evaluasi kebijakan. Evaluasi adalah proses menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah tujuan kebijakan tercapai, mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap masyarakat, memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Bab 2, politik dan kebijakan. Pertama, kebijakan publik sebagai bagian dari politik memiliki beberapa alasan. Yang pertama, pengambilan keputusan kolektif. Kebijakan publik melibatkan pengambilan keputusan yang mempengaruhi banyak orang dan keputusan ini seringkali diambil melalui proses politik. Kedua, distribusi sumber daya. Kebijakan publik berkaitan dengan bagaimana sumber daya seperti uang, tenaga kerja, dan infrastruktur didistribusikan di masyarakat. Kedua, lingkungan kebijakan. Ada beberapa. Yang pertama, faktor eksternal, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi kebijakan, perubahan global, teknologi, dan dinamika masyarakat. Kedua, faktor internal, struktur organisasi pemerintah, birokrasi, dan sumber daya manusia, proses pengambilan keputusan di dalam lembaga pemerintahan. Ketiga, kekuasaan dan kewenangan. Pertama itu kekuasaan, kemampuan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan orang lain. Terdapat berbagai bentuk kekuasaan, termasuk kekuasaan formal dan informal. Kedua, kewenangan, hak untuk mengambil keputusan dan bertindak dalam lingkup tertentu. Kewenangan seringkali berdasarkan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Keempat, gaya kepemimpinan. Ada 2 gaya kepemimpinan. Yang pertama, otoriter. Pemimpinan membuat keputusan tanpa banyak konsultasi. Kedua, demokratis. Kepemimpinan melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Transformasional. Pemimpinan menginspirasi dan memotivasi untuk mencapai visi bersama. Transaksional fokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut seperti imbalan.
3. Masalah publik. Masyarakat sebagai publik mengacu pada sekelompok individu yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama, serta berinteraksi dalam konteks sosial dan politik. Kedua, masyarakat sebagai anggota sekelompok sosial, yaitu kelompok sosial interaksi sosial. Ketiga, masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, pendidikan yang tidak merata. Bab 4. Konsep advokasi. Pertama, definisi advokasi. Advokasi adalah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan publik serta mendukung hak dan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Advokasi bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang positif melalui berbagai strategi komunikasi dan mobilisasi. Kedua, unsur prinsip advokasi yaitu keadilan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga, jenis advokasi. Jenis-jenis advokasi sebagai berikut. Pertama, advokasi kebijakan. Fokus pada pengaruh terhadap kebijakan publik, termasuk perubahan undang-undang atau regulasi. Kedua, advokasi sosial. Meningkatkan kesadaran dan mendukung perubahan sosial melalui pendidikan, masyarakat, dan kampanye. Ketiga, advokasi hukum, mewakili individu atau kelompok dalam proses hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Keempat, advokasi komunitas, mengorganisir dan memberdayakan komunitas lokal untuk mengatasi isu-isu yang berdampak langsung pada mereka. Kegiatan advokasi seperti kampanye publik, menggunakan media dan strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu tertentu. Berikut lobby, berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan untuk mempengaruhi keputusan mereka. Bab 5. Advokasi kebijakan. Pertama, tujuan advokasi kebijakan, memengaruhi keputusan untuk meningkatkan keputusan. Kedua, media dalam advokasi kebijakan. Media massa seperti surat kabar, televisi, dan radio digunakan untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran publik. Kedua, media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk mencapai audiens yang lebih luas dan mengorganisir dukungan. Berikut forum publik, mengadakan diskusi, seminar, dan lokaria untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam dialog tentang kebijakan. Bab 6. Riset kebijakan. Hakikat riset kebijakan. Riset kebijakan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang relevan untuk membantu pengambilan keputusan kebijakan. Riset ini bertujuan untuk menyediakan bukti ilmiah yang dapat diandalkan untuk mendukung proses pembuatan kebijakan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Riset kebijakan berbeda dengan riset akademis yang fokus pada pengembangan teori dan pengetahuan. Riset kebijakan lebih praktis dan berfokus pada penyelesaian masalah nyata. Riset ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, parlemen, akademis, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hasil riset relevan dan bermanfaat. Kedua, pentingnya riset kebijakan. Riset kebijakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan publik. Berikut beberapa alasan mengapa riset kebijakan penting. Yang pertama, memberikan dasar ilmiah untuk pengambilan keputusan. Riset kebijakan menyediakan bukti ilmiah yang dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang rasional dan objektif. Kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Riset kebijakan membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dengan menyediakan informasi yang lengkap dan akurat. Berikut, memperkuat legitimasi kebijakan. Riset kebijakan yang kredibel dan objektif dapat memperkuat legitimasi kebijakan di mata publik. Berikut, membantu dalam identifikasi masalah dan solusi. Riset kebijakan dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah sosial
yang perlu diatasi dan merumuskan solusi yang tepat. Berikut mendorong inovasi dan kreativitas. Riset kebijakan dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam proses pembuatan kebijakan dengan memberikan perspektif baru dan ide-ide yang inovatif. Ketiga, model riset kebijakan. Terdapat berbagai model riset kebijakan yang dapat digunakan tergantung pada tujuan dan ruang lingkup riset. Beberapa model riset kebijakan yang umum digunakan adalah: pertama, riset deskriptif, berfokus pada pengumpulan data dan deskripsi tentang suatu fenomena atau masalah. Kedua, riset eksploratif, berfokus pada eksplorasi dan pemahaman tentang suatu masalah atau fenomena yang belum banyak diketahui. Yang ketiga, riset evaluatif, berfokus pada penilaian efektivitas suatu kebijakan atau program. Yang keempat, riset kausal, berfokus pada identifikasi hubungan sebab akibat antara faktor-faktor tertentu dengan suatu masalah atau fenomena. Yang keempat, pelaksanaan riset kebijakan. Pelaksanaan riset kebijakan melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, perumusan masalah, mengidentifikasi masalah yang ingin dikaji dan merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan terarah. Kedua, pengembangan kerangka teori, membangun kerangka teori yang relevan dengan masalah yang dikaji dan memberikan landasan ilmiah untuk riset. Kedua, pengembangan metodologi, memilih metode penelitian yang tepat dan mengembangkan desain penelitian yang akan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup riset. Kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data yang relevan dengan masalah yang dikaji melalui berbagai teknik seperti survei, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Berikut analisis data. Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menemui pola, tren, dan hubungan yang signifikan. Berikut penarikan kesimpulan. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan menghubungkan dengan kerangka teori yang telah dikembangkan. Berikut penyusunan rekomendasi. Merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil riset yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan. Berikut diseminasi hasil riset. Mempublikasikan hasil riset kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan kebijakan. Kesimpulannya adalah riset kebijakan merupakan alat penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan publik. Dengan memahami hakikat pentingnya model dan pelaksanaan riset kebijakan, kita dapat mendorong proses pembuatan kebijakan yang lebih ilmiah, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Bab 7. Naskah kebijakan. 1. Rekomendasi kebijakan. Jantung naskah kebijakan. Rekomendasi kebijakan merupakan saran atau usulan konkret yang diajukan dalam naskah kebijakan untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Rekomendasi ini merupakan hasil dari analisis data, pembahasan, dan pertimbangan yang mendalam terhadap berbagai aspek terkait masalah yang dikaji. Rekomendasi kebijakan yang baik memiliki beberapa ciri. Yang pertama, relevan. Sejalan dengan masalah yang dikaji dan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, spesifik, dirumuskan dengan jelas dan terarah, menghindari pernyataan yang terlalu umum. Yang ketiga, terukur, dapat diukur dan dinilai efektivitasnya dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, realistis, dapat diimplementasikan dengan sumber daya dan kemampuan yang tersedia. Yang kelima, terbatas, berfokus pada solusi yang paling efektif dan prioritas, menghindar solusi yang terlalu banyak dan kompleks. Dua, faktor yang mempengaruhi rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses perumusan rekomendasi, antara lain: pertama, data dan analisis. Data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam riset kebijakan menjadi dasar utama dalam merumuskan rekomendasi. Data yang akurat, relevan, dan komprehensif akan menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran.
Berikut kerangka teori. Kerangka teori yang digunakan dalam riset kebijakan memberikan landasan ilmiah untuk merumuskan rekomendasi. Teori yang kuat dan relevan dengan masalah yang dikaji akan membantu dalam menentukan solusi yang tepat dan efektif. Nilai dan preferensi membuat kebijakan serta pemangku kepentingan lainnya juga mempengaruhi rekomendasi kebijakan. Faktor ini dapat berupa nilai-nilai moral, etika, politik, dan sosial yang dianut oleh pembuat kebijakan. Kondisi politik dan ekonomi. Kondisi politik dan ekonomi suatu negara juga dapat mempengaruhi rekomendasi kebijakan. Faktor ini dapat berupa kondisi politik yang stabil atau tidak stabil, serta kondisi ekonomi yang kuat atau lemah. Teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan inovasi juga dapat mempengaruhi rekomendasi kebijakan. Teknologi baru dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien untuk mengatasi masalah tertentu. Ketiga, naskah kebijakan publik dan implementasi. Naskah kebijakan publik merupakan dokumen resmi yang berisi rumusan masalah, analisis, rekomendasi, dan rencana aksi untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Naskah kebijakan ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Naskah kebijakan publik biasanya terdiri dari beberapa bagian, yaitu: pertama, pendahuluan, memuat latar belakang masalah, tujuan, dan ruang lingkup kebijakan. Kedua, analisis masalah, membahas secara mendalam tentang masalah yang dikaji, termasuk penyebab, dampak, dan tren. Ketiga, rekomendasi kebijakan, memuat saran atau usulan konkret untuk mengatasi masalah yang dikaji. Keempat, rencana aksi, memuat langkah-langkah yang akan diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi kebijakan, termasuk target, strategi, dan indikator keberhasilan. Kelima, penutup, memuat kesimpulan dan pesan pentingnya ingin disampaikan dalam naskah kebijakan. Kesimpulannya adalah naskah kebijakan merupakan alat penting untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Rekomendasi kebijakan yang baik dan naskah kebijakan yang komprehensif dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan publik. Penting untuk diingat bahwa naskah kebijakan bukanlah dokumentasi statis. Naskah kebijakan perlu diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan kebutuhan. Sekian dan terima kasih.